Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke. Hmm. Oke, udah siap. Udah Bang. Oke. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni ilma. Oke, pembahasan kita hari ini adalah tentang sinaps ya. Nah, sinaps ini kita udah bahas sebenarnya kemarin di uh, class yang sebelumnya ya. Dia berhubungan dengan proses pengiriman sinyal ya. Nah, dia di mana? Biasanya di persarafan ya. Kita kan kemarin sudah bahas bahwa saraf dari satu saraf ke saraf selanjutnya itu akan ngirim sinyal. Nah, yang menerima sinyal itu adalah si sinaps gitu kan. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas yang lebih spesifiknya. Apa itu sinaps? Sinaps itu adalah sebuah junction. Junction itu apa? Pertemuan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kemarin kita lihat ya, jadi kalau misalnya ada satu percabangan begini, kemudian di ujungnya ada yang menerima dan meneruskan, maka ini kita namakan sebagai sinaps. Atau sebagai apanya, untuk mempermudahnya ini kalau kayak kita kemarin itu adalah tempat transit itu ya. Nah, dia memberikan informasi dari mana ke mana, Amar. Dari nerve ke nerve bisa aja, atau dari nerve ke muscle atau gland cell. Maksudnya apa? Bisa dari saraf ke saraf ya, atau dari saraf misalnya ke otot, atau dari saraf ke kelenjar hormon ya, gitu. Nah, informasinya itu dikirimkan dari suatu neuron ke neuron lainnya. Nah, kalau misalnya dari saraf yang pertama, itu kita namakan sebagai presynaptic neuron. Tapi untuk yang menerimanya di selanjutnya adalah namanya postsynaptic neuron. Jadi bedanya pre dan post. Sama kayak pretest sama posttest ya. Dan biasanya ini cuma one direction ya. Jadi cuma satu arah. Satu arah maksudnya gimana ya? Kita kan kemarin sudah bahas bahwa ada jalur eferen, ada jalur aferen gitu kan. Yang kalau misalnya dari aferen, maka dia sensorik dari kulit misalnya kirim ke otak. Tapi nggak bisa sebaliknya gitu. Kalau jalurnya cuma aferen. Nah, untuk ngirim dari otak ke kulit, siapa jalurnya ya? Eferen gitu. Makanya dia bilang nggak bisa di satu jalur itu dua dua mobil gitu. Ini jalurnya ya satu jalur aja gitu. Kayak mobil tuh satu jalur. Nah, maka untuk bisa paham ini, pada slide ini dia menjelaskan bagaimana sih bagian ujung daripada akson. Apa tuh akson? Nah, ini lihat dulu. Ini adalah struktur sebuah saraf. Oke, secara umum, Amar lihat aja dulu secara utamanya itu di sini. Ini kan badannya, ini ekornya. Oke, itu dulu secara umum. Ada badan, ada ekor ya. Nah, yang badan itu kita sebut sebagai soma biasanya, atau badan sel. Nah, yang di bagian badan ini dia punya sinaps di sini. Nih, yang ini yang panjang-panjang ini. Ini gambarnya terlalu kompleks sebenarnya, nggak ada yang lebih enak ya. Ya udah deh. Ya, ini kan sinaps-sinaps nih. Nah, sinaps ini nanti ujungnya ada dendrit gitu kan, percabangan lainnya lagi. Nah, biasanya di sini nanti ada ekor juga, ini ekor yang panjang. Ini siapa? Ini yang meneruskan apa yang diterima oleh si badan. Oke?
Jadi nanti badan menerima kan, ini menerima dia, set, ini terima, 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 terkumpul di sini nih listriknya. Kemudian dia akan meneruskan lagi ke sini. Nah, tapi meneruskannya karena ada mielin di sini. Ingat kemarin ada yang namanya saltatory conduction. Jadi dia akan lompat-lompat gini, lebih cepat lagi. Nah, ke ujung kita ketemu sinaps lagi. Tuh. Yang mana nanti sinaps yang di ujung itu akan memberikan ke saraf yang selanjutnya. Tuh ya, secepat itu. Oke. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi adalah badan sel ya, somanya. Ini ada ekornya yang kita sebut sebagai akson. Yang mana akson ini keluarannya nanti adalah bagian presinaps, presinaps ini di ujung ini presinaps, 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 presinaps. Kemudian yang menerimanya adalah yang postsinaps. Ya, postsinaps, 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 postsinaps. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada bang. Ada jelas ya? Jadi begitulah cara si saraf ini mengirimkan listriknya. Nah, ini tapi konteksnya adalah konteks dari saraf ke saraf. Nah, kayak gini kan, neuron sama neuron, saraf dengan saraf. Nah, pas kemarin mungkin Amar masuk ini ya, masuk muskuloskeletal, bagian otot-otot dan tulang, kita ketemu ini nih, neuron dengan muscle. Tahu nggak namanya apa ini? Ada yang namanya NMJ, pernah dengar nggak? Nggak pernah bang. Oke, ada yang namanya neuromuscular junction. Pernah? Pernah bang. Nah, ya, itu adalah NMJ. Itu adalah persimpangan atau pertemuan antara saraf dengan otot. Dalam konteks kita mau menggerakkan otot. Kalau yang di bawah, gland ini artinya dengan kelenjar gitu ya. Terserah kelenjar apa, kelenjar tiroid, kelenjar adrenalin, kelenjar macam-macam di tubuh kita. Kalau neuron vessel, maka ini hubungannya dengan pembuluh darah. Ya. Nah, transfernya gimana? Bisa secara elektrik, bisa secara kimiawi. Ini sudah kita bahas kemarin. Oke, ini kalau misalnya tadi neuron ke neuron ya, saraf ke saraf. Jadi ini ada sel tubuhnya, ya, bodinya. Kemudian sel body ini nanti bisa menimbulkan listrik atau menerima listrik. Kemudian dia akan meneruskannya melalui akson, ya, melalui akson sampai ke ini presinaps, presinaps, presinaps. Kemudian yang menerima adalah postsinaps, postsinaps dengan postsinaps. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Ini nggak perlu hafal, tapi cukup tahu aja bahwa kalau saraf, saraf itu kan tadi ada anatominya ya. Dia bisa dari satu tempat ke tempat lainnya di bagian sarafnya itu. Jadi sebagai contoh, ini lihat dulu, ada bagian saraf itu yang body ya. Ini tadi kan sel body kita sudah tahu, ini yang secara umum yang besar di tengah ini. Kemudian di sini ada percabangan pertama, ini ada dendrit ya. Kemudian di sini ada yang panjang namanya akson. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan secara umum ya, ada listrik dari mana tuh? Dari sini. Dari sini ada listrik diteruskan ke akson. Nah, pertanyaannya dari akson ujung ini dia mau kemana? Kalau dari akson dia nempelnya ke dendrit yang ini, yang di seterusnya ini. Misalnya ini ada saraf nih ya, ada saraf di sini. Kemudian ini dia nempelnya ke percabangan dendrit-dendrit ini. Maka itu adalah aksodendritik gampangnya. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah dia nempelnya di tubuh. Nih, tubuhnya di sini nih. Dendritiknya nggak kena. Ini namanya aksosomatik karena nama soma ini adalah tubuh selnya.
Tapi kalau dia nempelnya malah ke akson lagi, jadi di sini ada sel, ya, aksonnya panjang di sini. Nah, jadi akson ke akson, makanya namanya adalah akso-aksonik. Oke, jadi tergantung dia dari akson kemana. Dari akson ke dendrit, maka aksodendritik. Dari akso ke tubuh sel, maka aksosomatik. Dari akson ke akson, maka itu adalah akso-aksonik. Paham kira-kira? Paham bang. Cuman yang akson hilok itu yang mana bang? Akson hilok itu di pangkal sini. Apa nggak warnanya? Ini akson hilok nih, pangkal. Yang masih lebar, tuh. Nah, nanti kan ini kan mengecil lagi tuh. Nah, ini adalah akson yang panjang. Rasanya ada di gambar itu nih. Ini nih, akson hilok. Ini adalah pangkalnya si akson, kemudian lanjutannya baru ke aksonnya. Bisa? Bisa bang. Oke, lanjutnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke yang dari saraf ke otot. Nah, pernah dengar miastenia grafis? Belum bang. Oh, belum. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini saraf dan otot, ini namanya adalah apa tadi? NMJ. NMJ. Atau ya, Neuron neuromuscular Muscular Junction. shape. Artinya itu adalah persimpangan antara saraf dengan otot, gitu ya. Nah, kira-kira yang mana yang saraf, mana yang otot nih? Di antara dua gambar ini, yang atas atau yang bawah? Yang bawah bang. Yang bawah apa? Otot yang atas akson. Oke, sip. Ini otot, ini saraf secara umum ya. Nah, kalau dia dari saraf ke otot, itu nggak bisa lagi pakai listrik, Amar. Jadi pakai apa dong, Bang? Jadi kita pakainya ini, ada yang namanya zat asetilkolin. Oke. Nah, ujung daripada saraf itu adalah si sinaps, ya. Tapi kalau ujung dari si, apa namanya itu, ujung dari otot, itu adalah ini, motor end plate namanya. Maka, dia dari akson terminal, itu ngasih asetilkolin ke motor end plate. Jadi ini akson terminal kan di ujungnya itu ada ini nih, vesikel-vesikel ini, yang bulat-bulat ini, yang isinya adalah zat kimiawi. Jadi dari saraf ke otot, itu dia ngirimnya menjadi kimia, ya. Nama zatnya adalah asetilkolin atau ACH biasanya kita bilang. Oke. Jadi ketika listrik ini diteruskan di sini set, ini listrik kan, ya, listrik warnanya kurang enak. Listrik sampai ke ujung itu menyebabkan si vesikel-vesikel ini itu keluar ke ujung ini. Jadi mengeluarkan ACH-nya. Kemudian ACH ini akan masuk ke motor end plate menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Sebenarnya prosesnya panjang lagi sih dari ACH nempel ke motor end plate jadi kontraksi otot. Cuma untuk bagian yang ini cukup tahu sampai situ aja. Intinya adalah energi listrik diubah menjadi kimiawi di bagian NMJ. Ujungnya si saraf adalah akson atau dendrit atau posinaps ya, presinaps. Ujungnya si otot adalah si motor end plate. ACH akan dikeluarkan dari eh, saraf, kemudian masuk ke motor end plate-nya si otot dan menyebabkan terjadinya kontraksi. Ini bisa? Bisa bang. Ya, gampang ya. Nah, nanti pas kemarin mungkin ya, mungkin udah dibahas di apa, apa itu di blok dermatomuskuloskeletalnya bahwa akan ada masanya si asetilkolin ini kurang ya, atau tidak keluar atau terganggu prosesnya atau rusak. Pokoknya apa-apa yang berhubungan dengan si ACH ini menyebabkan si pasiennya jadi lumpuh. Nama penyakitnya adalah miastenia gravis itu ya atau MG. Oke, kalau yang ini adalah neuron dengan gland ya. Gland itu kan kelenjar ya, kelenjar kelenjar apa namanya itu, kelenjar endokrin atau kelenjar apa sih namanya, hormon. Ya sebenarnya prinsipnya sama, dia listrik
Dari sini ya gampangnya, kemudian kirim ke organ yang bersangkutan. Tergantung dia mau ngomong yang mana gitu kan. Bisa ke parotid, bisa di lidah, bisa di adrenal ya. Begitu listriknya sampai ke situ ya terjadilah pengeluaran hormon. Kalau misalnya di adrenal yang keluar katekolamin. Contoh katekolamin apa Bang? Adrenalin ya yang bikin fungsi-fungsi tubuh meningkat. Kalau yang di kelenjar parotid, kelenjar submandibula, kelenjar salivatorius, apa yang keluar Bang? Ya yang keluar adalah air liur gitu ya. Kelenjar ini bisa macam-macam soalnya. Bisa kelenjar yang ini kelenjar saliva atau air ludah ya. Yang ini kelenjar hormonal ya. Yang ini kelenjar keringat. Jadi tergantung ini mau cerita kelenjar apa. Nanti ada kelenjar getah bening pula lagi kan. Tapi prinsipnya sama, sarafnya membuat si kelenjar mengeluarkan isinya ya. Tergantung isinya apa. Nah, yang ini adalah neuron dengan vesel atau pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kerjanya apa sih, Bang? Gitu kan. Pembuluh darah itu kerjanya adalah kalau nggak dilatasi, ya konstriksi. Oke? Sebenarnya tidak hanya kelenjar, tapi juga organ-organ lain yang bolong, yang ada lubang di tengahnya, atau lumennya. Contohnya adalah usus, ya. Usus itu kan tengahnya ada ruangan, ya. Apalagi lambung, apalagi tenggorokan, ya. Oke? Nah, maka dia akan kirim sinyal untuk apa? Karena kita tahu pembuluh darah itu adalah otot polos, maka ada ininya juga, Amar. Apa tuh? Neuromuscular Neur junction. neuromuscular junction. Iya, benar ya. Jadi pembuluh darah itu bagian tengahnya itu atau tunika medianya isinya adalah otot. Jadi otot inilah yang membuat pembuluh darah itu bisa dilatasi atau konstriksi. Gitu. Ya dia tinggal kirim sinyalnya mau ngapain. Nah ini adalah yang sinaps elektrik ya. Nah kalau dia yang elektrik maka dia akan punya ini, punya gap junction ini. Sehingga listrik itu bisa dialirkan dengan bebas. Nah enak dia kan. Karena untuk mengalirkan listrik Amar kita butuh eh, zat yang atau sifat yang konduktif. Nah, itu mungkin dulu Amar pernah belajar eh, di SMA ya. Apa-apa aja yang menghambat listrik, apa-apa aja yang meneruskan listrik ya. Ada yang mengkonduksi, ada yang menghambat. Sebagai contoh, kalau karet itu menghambat atau meneruskan Amar? Menghambat, Bang. Menghambat ya. Tapi kalau besi, Meneruskan, Bang. meneruskan ya gampang kan gitu ya. Nah, struktur yang ada di dalam saraf itu juga sama. Dia harus yang sifatnya konduktif ya. Maka ada jenis sel tertentu, ada kondisi elektrolit tertentu yang menyebabkan dia bisa disalurkan. Nah, di mana ini dijumpai yang elektrik ini? Bisa di smooth muscle atau otot-otot polos ya, atau di otot jantung ya itu. Kan di jantung kan kemarin sudah belajar bahwa ada yang namanya EKG ya. EKG kan itu untuk melihat kelistrikan jantung. Itu menunjukkan bahwa jantung itu ada listriknya ya, dan artinya dia ada sinaps-sinaps elektriknya. Oke, dia sangat-sangat cepat ya, very rapid. Oke, dan memperbolehkan adanya bidirectional flow ya. Bisa dua arah ya, tapi ini sebenarnya tergantung konteks juga. Oke. Nah, kalau chemical synapse, maka dia ceritanya adalah zat kimiawi ya. Nah, kalau kayak gini, maka yang presinaps dan yang postsinaps itu secara fisik terpisah, physically separated. Oke. Contohnya adalah apa ya? Neuromuscular junction tadi, ketika dari listrik mau diubah ke kimiawi ya. Yang kimiawinya adalah si asetilkolin ya. Oke. Nah, ketika dia berubah dari listrik ke kimia, nama zatnya kita sebut adalah neurotransmitter. Ya.
Nanti pas masuk saraf kita akan lebih apa ya, lebih dalam lagi. Amar akan lebih familiar. Oh, di saraf nanti ada endorfin, pernah dengar mungkin, ada dopamin ya, ada oksitosin. Nah, itu adalah hormon-hormon yang muncul di otak yang akibat dari kelistrikan otak juga. Jadi listrik otak mengeluarkan zat kimiawi itu kita sebut sebagai zatnya adalah neurotransmitter. Contohnya apa? Salah satunya adalah si asetilkolin yang kita bahas tadi ya, yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Oke, gambarnya ya sama yang tadi kan, ini neuromuscular junction. Di sini ada neurotransmitter apapun ya. Kalau dalam konteks otot tadi, maka itu adalah asetilkolin yang dikeluarkan ke posinapsnya. Gitu, gampang. Nah, tapi dia pasti lebih lambat daripada elektrik ya. Dia tidak akan secepat itu. Maka otot kita bisa aja ada delay-delaynya. Ya. Dan biasanya ini adalah unidirectional ya. Oke, kenapa ya? Dari listrik ke kimiawi itu bisa, tapi dari kimiawi balik ke listrik itu nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba dia mengeluarkan, mengembalikan asetilkolinnya. Itu nggak, tidak terjadi seperti itu. Di mana ketemunya? Bisa ketemunya di neuron-neuron atau neuroeffector junction. Tapi paling gampang adalah di perototan tadilah ya, neuromuscular junction. Apa aja sih yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah ketika impuls kelistrikan itu sampai ke ujung, ya maka yang tadi-tadi juga sih sebenarnya. Iya, kurang lebih sama ya. Oke, ini paling, pernah dengar ini nggak, eksositosis? Belum, Bang. Belum ya? Eksositosis itu ini, abang ambil yang belum-belum tahu aja dulu. Ini ketika ada vesikel begini nih, gelembung ini, ketika dia mau keluar, gambarnya jadi gini nih, Amar. Oke, apa yang terjadi? Dinding vesikel dengan dinding sel di ujung ini dia melebur, menyebabkan ini keluar, zat-zatnya keluar. Ini namanya adalah eksositosis. Oke? Nah, tapi kalau kebalikannya, ini dari luar-luar ini mau masuk nih, kemudian membentuk gelembung, jadi kayak gini misalnya, itu namanya adalah endositosis. Gitu. Itu kayak gini, Amar mau keluar rumah, tapi buka baju. Nggak bagus ya konteksnya. Ya udah, gitu aja. Ini paham lah ya. Paham, Bang. Oke. Ya udah, keluar ACH-nya, ACH-nya apa untuk asetylcholinnya nempel ke bagian postsinaptik. Maka terjadilah reaksi. Nah, mungkin sampai sininya nih yang penting. Ketika dia sudah keluar nih di sini nih. Ini kan keluar nih, kemudian nempel di gate ini ya. Ini menyebabkan apa? Ini gate akan terbuka kayak gini. Tuh, neurotransmitternya kan ini tuh. Dalam konteks ini tadi kita ambilnya ACH. Gate terbuka, karena gate terbuka, natrium bisa masuk. Kalau natrium bisa masuk, apa yang terjadi? Kembali ke pembahasan kemarin. Natrium masuk atau kalium keluar kan? Karena natrium masuk, maka terjadi apa? Depolarisasi. Kalau depolarisasi yang terjadi apa, Amar? Peningkatan, Bang. Ya, maka tercapai suatu proses namanya potensial Potensial membran. potensial aksi ya. Nah, dari potensial aksi itulah terjadi kelistrikan yang tinggi, kemudian jadi sebuah respon ya. Nah, kemudian ada yang namanya postsynaptic potential ya. Apa itu? Postsynaptic potential itu adalah kelistrikan yang terjadi di yang postsinaps. Postsinaps itu kan yang menerima listriknya kan, sedangkan presinaps itu tadi yang mengirimkan ya.
Nah, jadi kalau terjadi transmisi dari presinaps tadi ke bagian postsinaps, maka itu yang terjadi bisa excite, bisa inhibit, tergantung daripada tipe neurotransmitternya. Gitu loh. Kalau yang excitatory, ini artinya yang merangsang atau yang meningkatkan aktivitas. Sedangkan inhibitory itu maka kebalikan daripada yang excitatory ya. Nah, maka yang excitatory postsynaptic potential kita sebut sebagai EPSP. Ya, ambil depannya aja EPSP. Ini juga inhibitory postsynaptic potential. Oke. Nah, di sini dia bilang reaksi daripada reseptor terhadap neurotransmitter itu graded, ada tingkatannya. Tergantung dari apa? Tergantung jumlah reseptor, tergantung daripada jumlah neurotransmitter. Maksudnya apa, Bang? Ya, lihat gambar yang tadi lagi ini. Ini reseptornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Pertama adalah semakin banyak jumlah reseptor, Amar, kira-kira semakin banyak nggak natrium yang bisa masuk? Banyak, Bang. Banyak ya. Dibandingkan dengan misalnya asetilkolinnya cuma nempel di satu tempat. Artinya kan yang kebuka cuma satu. Maka natriumnya cuma bisa masuk lewat sini gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau jumlah reseptornya banyak pun, tapi asetilkolinnya cuma sedikit, maka ya natrium yang bisa masuk juga cuma sedikit. Sebaliknya, kalau reseptornya cuma katakanlah ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada ya, ini nggak ada, ini nggak ada, jadi tinggal dua nih. Tapi asetilkolinnya banyak gitu. Ya buat apa juga? Toh yang nempel cuma dua juga gitu loh. Nah, tapi yang idealnya yang mana? Yang idealnya adalah yang semuanya terbuka, yang semuanya ada ya, dan cukup ininya, apa namanya tuh, neurotransmitternya, sehingga ini semua terbuka dan natrium semua bisa masuk. Ini akan lebih mempercepat proses. Sampai sini paham? Paham, Bang. Ya, oke, gampang ya. Nah, itulah kenapa pada pasien yang apa kekurangan neurotransmitter atau kekurangan asetilkolin dia bisa lumpuh ya. Karena apa gunanya reseptornya banyak tapi yang kebuka cuma sedikit. Gitu. Nah, ini juga sama halnya ya. Yang tadi ini cuma lanjutan yang tadi aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya excitatory synapse ini, dia memperbolehkan terjadinya potensial membran, potensial aksi. Melalui apa? Melalui natrium dan kalium yang keluar masuk. Seperti yang kita bahas kemarin. Gitu. Jadi dengan adanya si sinaps yang excited ini, itu menyebabkan terjadinya depolarisasi. Kebalikannya, kalau dia adalah sebuah inhibitory sinapsnya, maka dia akan membuat terjadinya hiperpolarisasi yang kembali ke bawah ini, ke kejauhan itu. Oke, intinya adalah yang excitatory ini hubungannya dengan natrium yang masuk. Sedangkan si ini, yang inhibitory, ini adalah ketika kaliumnya keluar. Oke, ini nggak usah pusing-pusing banget lah. Ini yang kayak kemarin-kemarin juga ya, sama aja. Oke, nah sekarang eh, dia ngasih tahu aja bahwa proses kelistrikan yang terjadi itu Amar bisa kayak gini nih, no summation atau temporal summation. Apa tuh artinya? Kalau no summation itu artinya kelistrikan yang muncul itu cuma satu-satu. Oke, sekali muncul nih, sekali lagi muncul, nanti segini muncul lagi, kedut-kedut aja gitu. Summation artinya kan pertambahan ya. Nah, kalau dia terjadi ini nih, yang kayak gini, tapi di satu waktu dan berkali-kali, maka terjadinya jadi tinggi kayak gini. Maka terjadilah potensial aksi.
Ini paham nggak? Kurang Bang. Kurang. Kayak abang ulang. Eh, Apa contoh yang enak ya? Amar di sini ngeluarin duit 10.000. Di sini ngeluarin duit 10.000 lagi. Nanti mungkin 10.000 lagi. Pengeluarannya konstan ya. Nah, tapi kalau yang di temporal summation, di sini awalnya ngeluarin 10.000. Tapi di sini Amar ngeluarin 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 bersamaan di waktu yang sama. Makanya dia jadi tinggi. Nah, kelistrikan itu juga seperti itu. Eh, Ketika dia resting, dia ngeluarinnya sedikit-sedikit aja. Kenapa? Karena dia tidak mau terjadi sebuah potensial aksi di waktu yang tidak diinginkan. Ya, Amar nggak mau dong kakinya tiba-tiba ngangkat di waktu yang tidak diinginkan gitu kan. Tapi ketika waktunya datang untuk mengangkat kaki, kelistrikan itu caranya supaya dia bisa menimbulkan potensial aksi pada depolarisasinya, maka dia harus mengeluarkan kelistrikan di satu waktu yang sama, tapi berkali-kali, sampai tinggi gitu. Itu paham nggak? Kalau digituin. Paham Bang. Oke, sip. Ya, itu namanya temporal summation. Jadi di satu waktu yang bersamaan tuh kayak, ini kurang lebih sama aja sih, special summation ya. Pokoknya sama-sama menimbulkan di apa? Di waktu yang bersamaan. Oke, nggak ada yang mau dijelasin sih. Oke, ini ada yang namanya synaptic potentiation and facilitation ya. Apa yang mau dibahas di sini? Lihat di sini ada synaptic potentiation. Nah, dia ngasih tahu bahwa presynaptic axonal terminal, bagian presinaps itu menerima stimulasi yang berulang-ulang. Gitu loh. Jadi ketika dia menerimanya berulang-ulang, maka rilisnya nanti itu jadi lebih besar. Ini cuma apa aja, fakta-fakta aja ya. Jadi kayak tadi tuh, ini ada sel, tadi kan sel apa? Sel sarafnya. Ini ada aksonnya. Nah, di akson di ujungnya ini ada si apa tadi? Kemudian ada otot, ini kan. Oke, yang paragraf satu ini cuma ngasih tahu bahwa ketika ada listrik yang banyak sekali di sini, listrik, 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 stimulasi, 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 maka ketika dia meneruskannya ke ujung, itu keluar hormonnya tuh banyak sekali, neurotransmitternya. Itu. Dia cuma ngasih tahu itu aja. Semakin banyak stimulasi, maka semakin besar, greater rilis daripada neurotransmitternya. Jadi kalau apa? Kalau kayak atlet gitu kan, dia apa? Atlet yang meledak-ledak lah, lari sprint contohnya tuh langsung boom gitu kan, lari kencang, bukan kayak maraton pelan-pelan kan, tapi jarak jauh. Nah, dia membutuhkan yang seperti ini gitu loh. Rangsangannya banyak, keluar neurotransmitternya banyak, kontraksi ototnya juga kuat. Oke, itu namanya synaptic potentiation ya. Jadi semakin besar ini kesimpulannya itu. Semakin besar stimulasi, maka semakin besar juga apa namanya itu rilisnya, pelepasannya. Nah, tapi kalau ada yang namanya synaptic facilitation, ini apalagi Bang gitu kita lihat ya. Adalah aktivitas di aksonal dan aksonal ya. Jadi akson sama akson ketemu.
itu increase amount of neurotransmitter release. Oke. Jadi dia ngasih tahu aja bahwa kalau misalnya pertemuannya adalah antara akson dengan akson itu lebih banyak neurotransmitternya ya. Jadi kalau misalnya dia akson dengan akson, maka neurotransmitternya juga semakin banyak atau rilisnya semakin banyak dibandingkan dengan struktur yang lain. Mungkin akson soma tadi ya atau akson dendrit. Oke, ini gambarnya sama aja ya kayak yang tadi. Oke, organization of neurons. Nah, bagaimana sih satu neuron dengan neuron lainnya itu terstruktur? Ada yang namanya sirkuit. Ya, ini sebenarnya ngomong listrik ini kayak ngomong fisika pas lagi masa SMA kemarin itu, Amar. Ada yang sirkuit-sirkuitnya macam-macam nih ya. Ada yang simple circuit, ada converging circuit, ada diverging circuit, ada reverberating circuit ya, ada yang paralel. Apa aja nih maksudnya? Oke, ini nggak usah dalam-dalam banget nanti pusing ya kan. Kita lihat aja secara umum aja ada apa aja tuh. Ada yang namanya simple series circuit ya. Itu apa tuh? Satu presinaps ke satu postsinaps. Jelas ya? Satu presinaps ketemu satu postsinaps. Contohnya di sini adalah reflex arc. Apa tuh reflex arc? Yaitu bagian tubuh kita yang mengelola refleks. Oke, contohnya adalah Amar pegang gelas yang panas. Itu kan langsung menjauhi tangan dari gelasnya. Itu sebuah refleks ya. Nah, refleks ini biasanya nggak pakai mikir soalnya tiba-tiba kita udah ngerjain aja gitu. Nah, dengan demikian kalau kayak gitu dia cuma cukup satu presinaps sama satu postsinaps. Paham? Paham, Bang. Oke, gampang. Lanjut. Kalau converging circuit ya, maka dia eh, ada beberapa presinaps ya, several presinaps. Tapi postsinapsnya satu ya. Jadi kayak gini nih. Ini presinaps, ini presinaps, ini presinaps, ya ini pre semua nih. Pre, pre. Tapi ngirimnya kemana? Ke satu pos. Tiga-tiganya ke satu pos. Ini namanya adalah converging circuit. Converging itu kan artinya dia mengumpulkan ya menjadi satu tempat. Contohnya apa? Ketika kita bernafas ya, bernafas secara sadar ataupun tidak sadar. Atau ketika berdiri atau berjalan ya. Kemudian ada yang namanya diverging circuit. Apa tuh? Presinapsnya satu aja, one presinaps, tapi postsinapsnya banyak. Ini satu aja nih, tapi ke kanan ke kiri. Yang ini ke kanan ke kiri lagi, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Jadi banyak dia. Satu sumbernya ngirimnya ke banyak tempat. Oke, contohnya apa ya? Ketika kita mau cerita tentang bergerak atau pergerakan otot, ya, karena neuron motornya kan cuma satu. Ya, Amar bayangin aja kalau misalnya untuk gerakin satu kaki, otaknya banyak gitu loh. Ya kakinya jadi nggak jelas bergeraknya seperti apa. Makanya dibilang single motor neuron di sini, satu motor neuron dari otak itu bisa ke beberapa motor neuron yang ada di otot, di spinal cord gitu. Jadi ya kayak kita sekarang, satu otaknya yang bergerak tangan kaki itu lebih mudah. Coba kita gerakin banyak orang jadi lebih susah gitu ya. Kemudian ada yang reverberating atau oscillatory circuit apa tuh? Ini adalah chain of neuron di suatu sinaps yang di sirkuit yang lainnya. Jadi kayak gini nih. Ini pre ke posnya, kemudian pre ke posnya, pre ke posnya, pre ke posnya. Tapi ini ada yang balik satu. Set. Yang mana ini bisa ngirimin lagi ke yang sebelumnya. Artinya kalau dia kayak gini, dia muter, ada proses muternya. Siapa yang kayak gini? Ini adalah proses yang biasanya sirkulasi. Contohnya adalah sleep wake cycle. Ketika kita bangun atau ketika kita tidur. Kenapa? Karena dia butuh untuk secara langsung memberikan feedback. Benar nggak kita sudah tertidur? Kalau sudah tertidur, dibikin lebih tidur, gitu-gitu. Begitu juga dengan pernafasan ya, breathing ya, atau short term memory, atau
aktivitas-aktivitas tertentu ya. Ini reverberating. Intinya adalah ini nggak satu arah ya. Ada masanya si sistem saraf yang lain itu ngirim ke yang sebelumnya. Kemudian memperkuat yang seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini satu, sini dua, sini tiga, sini empat, katakanlah itu voltnya ya. Satu volt, dua volt, tiga volt, empat volt, sampai sini 5 volt. Kalau dia balik kemari, oke, ke sini, maka di sini kan jadi berapa? Jadi 6, 7, 8, balik lagi ke sini 9 gitu kan. Kemudian dari sini jadinya 10, 11, 12, ini jadi 13. Gitu paham nggak? Kira-kira Amar? Kurang paham, Bang. Oke, abang ulang lagi ya. Dia bisa memperkuat yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya di sini kekuatan listriknya 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt. Sini sampai sini 5 volt. Sampai sini bisa ya. Bisa, Bang. Nah, tapi kan dari 5 dia mau meneruskan ke awal lagi nih. Artinya sampai sini jadinya apakah tetap balik ke 2? Kenapa, Bang? Kalau misalnya ini kan 5 volt nih, tapi kan dia mau balik ke awal nih. Apakah dia kembali ke 2 volt lagi? Kan di sini udah 5. Enggak, Bang. Ya naik kan, jadinya di sini 6, 7, 8, sampai sini jadinya 9. Nah, dari 9 ini dia mau balik ke awal lagi, apakah dia balik ke 6? Enggak, Bang. Jadi berapa? 10. Ya 10 gitu kan, 10, 11, 12. Artinya apa? Ketika dia meningkat muter-muter di sini tuh dia jadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Makanya ada hubungan dengan sleep wake cycle tadi. Makin ngantuk, makin ngantuk, makin tidur, makin dalam, makin dalam, makin dalam, tertidur gitu loh. Kemudian ada yang namanya parallel after discharge circuit ya. Apa tuh? Satu presinaps, one presinaps, menembakkan ke beberapa postsinaps, kemudian ujung-ujungnya jadi satu lagi. Oke, jadi satu nyebar, 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 ujung-ujungnya jadi satu lagi outputnya. Ini adalah parallel after discharge circuit. Oke, jadi macam-macam ya. Ada yang satu arah, ada yang dari banyak arah jadi satu, ada yang satu sumber ke bermacam arah, ada yang muter di sekitar-sekitar situ aja, dan terakhir adalah satu sumber ke banyak arah kembali ke satu lagi. Oke, sampai di sini slide-nya. Ada yang mau ditanya, Amar? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi sampai sini. Boleh, Bang. Oke. Untuk besok mungkin pagi lagi jam 9 bisa? Bisa. Bisa, Bang. Oh, oke, sip, mantap. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin agak pusing ya, karena kalau ada hubungan sama saraf itu emang begini. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Amar. Silakan lanjut aktivitasnya. Baik, terima kasih, Assalamualaikum. Bang. Assalamualaikum. Salam.